Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Kopi Bang, ya. Kopi ya. Iya. Tat, Ya, Tat, kita nih sering banget ngumpul Tat ya. majelis kopi. Majelis kopi ya. Nah, sekarang nih yang lagi viral nih, yang lagi viral nih majelis kopi. Kalau yang lain kan majelis taklim ya. Ini majelis taklim ya kan, ada. Tapi ada juga loh majelis takam ada. Ini majelis kopi. Ini kita lihat nih fenomenanya muncul di kerelawanan di bencana ya. Memang butuh situasi suasana yang segar sih. Tapi lepas dari itu Sat, sebenarnya Kopi dulu kopi. manfaatnya sih Sat ngumpul-ngumpul begini Sat. Ya. Karena minum dulu ya. Ya Sat. Ya, berkaitan dengan majelis, duduk-duduk, bincang santai apapun. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya pembicaraan ataupun juga perkumpulan itu akan menjadi sia-sia manakala tidak disebutkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita majelis seperti ini tentunya akan menjadi sia-sia manakala kita tidak mengindahkan etika syariat. Tadi kita minum, baca basmalah dulu. Apalagi kalau minum kopi secangkir ini bisa 20 kali teguk ini. Mati 20. Bismillah. Basmalah. Ya kan? Ada manfaatnya. Asal jangan majelis kopi jadi majelis gibah aja. Itu yang betul. Itu yang madorot. Ya juga sih Sat, karena banyak istighfar sih Sat. Iya, makanya diakhiri nanti dengan kafaratul majelis. Mulai dia istighfar. Gimana nih chat ya? Alhamdulillah. Nah, Sat ya. Biasanya kan yang bermanfaat itu identik ya. Berkumpul identik itu yang bermanfaat adalah identik dengan belajar. Nah, belajar itu kan biasanya majelis taklim. Iya. Nah, kalau seperti ini ya ini kalau mubah sih anak yakin insya Allah mubah ya, boleh. Tapi kalau misalkan kita membahas sebuah ilmu dengan cara seperti ini santai ngobrol, itu apa tidak menurunkan apa muruah ilmu atau apa lah istilahnya? Allah. Kira-kira gimana sih? Di antara kebiasaan Rasulullah SAW ba'da sholat subuh itu bukan hanya zikir ba'da sholat, zikir pagi, tapi juga ada kebiasaan yang Rasul lakukan, di antaranya itu membahas tentang kisah-kisah para sahabat di masa lalu. Ba'da subuh Ngobrol kan seperti ini. ngobrol ya. Santai, ya cerita masa lalunya bagaimana dia beribadah kepada selain Allah dan di mana di sisi dari kisah-kisah itu ada manfaat, ada faidah, ada ibrah gitu. Kita duduk seperti ini kan bukan omong kosong, apalagi Bang Hendy ini suka menghadirkan majelis kopi ini untuk ustadz, untuk relawan. Ini kan manfaatnya luar biasa. Menjadi kan kopi ini kan menambah stamina, ya. Jadi apa namanya itu? Jadi orang seger, orang fokus. Terus orang juga senang ya saat dikasih Senang, apalagi kopi ini bukan bahasan sekarang, bukan bahasan anak-anak milenial. Sudah zaman dulu. Lama itu bahkan kita membahas tentang kohwah. Masya Allah ya. Betul. Jadi majelis kopi ini Masya Allah luar biasa manfaatnya. Apalagi berangkat dari sebenarnya keinginan untuk menjamu sebenarnya Sat ya. Untuk apa dia memuliakan teman dengan ini kan insya Allah orang akan senang gitu ya. Betul. Tapi ada nggak sih Sat kira-kira celah-celah subhat atau celah-celah yang harus dihindari dari majlis-majlis seperti ini gitu, dan sampai selain dari gibah, selain dari membicarakan keburukan, seperti hal-hal yang sifatnya melalaikan misalkan kira-kira ada nggak? Tentunya tadi kita bermajlis kopi, kita harus ingat hadis tentang seorang wanita yang memberikan seteguk air kepada anjing. Itu saja menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Apalagi kalau memberikan beragam kondisi, beragam orang, apalagi sampai asatidzah, itu manfaatnya luar biasa. Selain gibah yang harus kita hindari menggunjing dalam bermajlis atau majlis kopi seperti ini, yaitu kita tidak mengakhiri tadi
dari majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Karena bisa saja kita ngobrol-ngobrol itu tanpa sengaja, spontanitas itu akan keluar ucapan kita terhadap orang lain yang tidak menyenangkan, itu bisa biasa saja Ngeledek. iya ngeledek Ya. spontanitas, Kadang kebablasan, Ustaz. kadang kebablasan. Nah, afwan Ustaz. Itu salah satu dari faedah kafaratul majlis. Iya, Bisa disana nggak? Maksudnya bisa dibilang penjelasan. iya. Kenapa harus Selain dibaca? bermajlis, para sahabat juga sama bercanda, ya itu bahkan sambil lempar makanan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Fungsi dari kita mengakhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir itu kan wa atubu ilaik, aku bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala dari hal-hal yang disengaja atau tidak, dan minta maaf kepada teman-teman yang saat kita bermajlis seperti ini. Beda kan kalau kajian yang ngalir dari ustadznya. Nah, Tapi kalau majlis seperti ini kan kita ustadznya bisa jadi pendengar. saling berkomunikasi, saling melempar kata. Betul. Dek, ente keren deh, masya Allah. Bajunya nih, kayaknya kena. Baru kayak mengingatkan terhadap seseorang. Nah, ini kan pembicaraan yang komunikatif gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau ada hal yang tidak baik, maka semoga Allah tutup dan ampuni kita di saat kita membaca kafaratul majlis. Betul. Sama kadang tambahan gitu Ustaz, lagi bercanda gitu biar tambah asik, tambah ketawa sambil bohong. Nah, Anda lihat khawatir Ustaz. Di majlis yang seperti ini muncul seperti itu, potensinya besar. Iya. Mau bikin lucu, bercanda, meledek, bablasan, bohong. Bohong. Rasul itu suka canda. Sahabat juga sama canda, tapi tidak kemudian dengan kedustaan. Ya kalau mujamalah ya nggak apa-apa, kita misalnya masya Allah antum ini cakep sekali ya hari ini kan gitu. Hari kemarin sama besok belum tentu kan gitu. Itu kan mujamalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berbohong dengan kita mengusahakan sesuatu yang memang fiktif dan sebenarnya tidak boleh. Tapi orang mukmin bisa saja mungkin berzina, mencuri, tapi dia pantang mengucapkan kedustaan. Begitu. Kalau anak bilang Bang Sidik ganteng, itu bohong nggak sih? Ini nggak tahu Fitnah itu, bohong atau fitnah. dusta ini. Fitnah. Fitnah ya? Fitnah ya. Kadang-kadang ya? Iya. Tapi ini juga banyak hal-hal yang terjadi di majlis santai ini. Ternyata Anda lihat, benar nggak sih Ustaz, kalau ternyata ada sisi dari kita memasukkan kegembiraan di hati orang lain, yang mana itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Betul. Ya. Betul. Jadi sebenarnya ada unsur itu juga ya di situ. Wah, ada unsur seperti itu. Artinya begini, ketika Rasul menyampaikan ya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim. Itu kegembiraan yang diberikan kepada hati seorang muslim, kepada teman kita, apalagi ada teman kita yang murung, kalau bahasa Sundanya kayak ayam ketetelo. Aja itu kan. Lemas ya Ustaz. Lemas. Ayam habis makan karet kita ya. Iya, kasih dengan minum dulu kan. Gila, Ibu. Bercanda. Jalan-jalan ke tempat seperti ini, apalagi gratis, makin seneng dia. Ya, pulangnya dikasih kaos yang gini. Wah, makin terhibur dia. Iya, Kita lihat aja udah senang lihat orang pakai kaos ini. betul. Nah, yang kelas sejarahnya bisa senyum. Walaupun agak malah keteng-teng. Iya. Aduh Ustaz, dan Masya Allah ya, ternyata ini juga masuk di ada sedikit menemani urusan seorang muslim lebih aku sukai dibanding itikaf di Iya, betul. Di masjid. Ya, di masjidnya masjid Haram lagi kan. iya. Alhamdulillah berarti ya. Artinya tadi bahwa ketika kita bermajelis, apalagi majelis kopi, bincang-bincang, jangan sampai ada ghibah, jangan sampai ada gunjingan, ada cacian. Dan terakhir tadi Bang Sidik mengingatkan kita, jangan sampai ada kedustaan antara kita. Berarti buat tagline-nya boleh tuh Bang nambahin majlis kopi, tidak ada dusta di antara kita. Kemarin apa kata Ustaz Ali Nur itu? Coba Bang, gimana majlis kopi itu Pak Ustaz Ali Ahmad?
Majelis kopi, majelis komunitas obrolan pagi Islami. Di Sara sama Ustadz Ali tuh. Sedangkan luar biasa beliau. Sarah itu Cepet deh. iya kita harus langsung catat itu. Kayak somai makmin ya. Iya, kayak Somai makmin. Rasanya dijamin. Rasanya terjamin, usahanya lancar ucapkan. Amin. Yang videoin Badrimin, yang titipin Cimin. Tadi kita hampir Ustaz kalau nggak ngejar waktu, wah nih. Hampir tadi Ustaz. Iya. Kan dia belum tahu Ustaz. Oh iya belum tahu. Belum tahu kedainya. Tat, ini ngomong-ngomong kopi Saronggen yang antum kasih Tat. Iya. Ini udah nih roasting kopi Tiberi nih Tat. Masya Iya. Allah ya. Laris ya. Bang, Enak. ini pertanyaan buat ente Bang ya. Iya. Kenapa ente tiba-tiba kepikiran buat bikin majelis kopi gitu di kebencanaan gini? Nah, ini kan awalnya waktu di Lumajang Bang. Ini kan, Iya. kan namanya Seduh Pelipur Lelah. Lombok. Dari Lombok. Seduh. Pelipur Sedih dulu waktu di Lombok awal sama Bang Jul sama Bang Rian. Itu di Lombok. Sama waktu itu kajian Ustadz Syafiq lagi roadshow ke sana ya. Terus setelah kajian Ustadz Syafiq, kita ngikutin kajian Ustadz. Keliling juga kita kayaknya. Iya, iya, Sembalun keliling. Terus vakum nggak lama, akhirnya munculin lagi di Lumajang. Lumajang waktu itu Seduh Pelipur Lelah untuk para relawan yang lagi bangun Huntara, 100 Huntara di Sumber Mujur. Kita siapin ini. Nah, akhirnya saya ngomong sama Ustadz Arif tuh, Ustadz Arif akhirnya inilah kita di support alat ini alat MBA nih, jadi kita bawa kemana-mana gitu. Iya. Kalau kan yang habis kopi nih, nah kopi kebenaran banyak teman-teman kopi yang donasi. Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman perkopian yang nggak bisa turun ke bencanaan, dia mau berdonasi lewat kopinya. Kopi sarungnya juga masuk ya. Iya, kopi sarungnya masuk. Nah di Cianjur ini kita mau bikin lagi apa nih? Kebenaran view-nya enak, udah gitu Ustadz sering datang kan, kita bikin majelis Mewah ya. mewah, mepet sawah. Spotnya bagus lah, timbullah majelis kopi. Ini spontan semua, Tat. Ada sidik yang ini, saya bikinin logonya, bikin ini. Nah, memang waktu itu sempat kita untuk ini operasional kan karena beli paper filter, beli ini kan itu perlu. Ya kita bagi-bagi kaos dan ada yang mau bayar, ada yang mau Masya Allah. Berarti emang awalnya buat mensupport. relawan nih. Nah ini kita lagi kembangin, Tat. Kita lagi kembangin bagaimana kalau kita bisa support kajian. Jadi sebelum kajian kita gelar majelis kopi. Setelah kajian mulai kita tutup. Masya Allah. Gitu. Kita ikut kajian juga. Ya kok kadang kemarin juga Ustadz Syafiq itu minta kopinya itu. Iya. Nggak sempat mampir kemarin karena Kan kemarin sempat viral tuh ada kasus tidur di kajian, Tat. Sering kan. Nah itu menggelitik saya tuh, gimana kok bisa tidur di kajian gitu kan? Iya. Itu sampai ditanyakan itu di daurah Syekh dengan Syekh Ibrahim Al-Ruhaili itu. Ya. Beliau Masya Allah memaklumi. Kadang anak pribadi sebagai guru ketika murid itu tidur kadang jengkel. Tapi Syekh Ibrahim ya hadir para dai dari berbagai kota, berbagai daerah, bahkan luar pulau datang, ada yang ngantuk dan ditanyakan kepada beliau bagaimana saat kondisi kajian beliau itu ngantuk. Masya Allah, ya. Tapi antum ketika ada yang memaklumi seperti itu, ada sampai terbentuk majelis kopi juga sebenarnya. Makanya anda pengen mempertemukan antum dengan Ustaz Zaki. iya. Beliau itu Legend selalu hadir dengan kopinya bahkan di depan untuk menyajikan kepada para asatidzah, para duat. Walaupun sedang kajian. Walaupun sedang kajian beliau bawa gelasnya, bawa ini. Termos ya? Ini aja. Bahkan semua peserta itu dibagi kopi sama beliau. Namanya kopi Emirat. Nah, ya. Udah malam sekali kopi Emirat. Iya gitu. Jadi dapat kalau majelis kopi ini memfasilitasi ya kopinya untuk para relawan, Ustaz Zaki ini punya kopi Emirat Emang untuk majelis-majelis untuk ini, majelis ini. terutama di kalangan para asatidzah. Ya, sama yang anda sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah menyampaikan ada 3 orang yang masuk surga karena satu panah, satu busur yang membuat, yang membawa, yang Memanah. memanah. Insya Allah. Ya,
Ya, kalau kita tidak bisa istilahnya memanah kepada musuh, ya minimal kita bisa membawa. Kalau membuat kita tidak bisa, ya minimal kayak kopi ini, ya anak pengen lagi apa? Menikmati gitu kan, Iya. itu yang dapat gitu. Kode bang itu, habis bang. Oh, udah habis ini mau sitras ya berarti ini barokahnya nih. Nah, Sat, ini terkait teknis. Kita menyeruput kopi, Sat. Iya. Asalnya ini baiknya, kita kan memang harus minum kopi itu baca bismillah, makan, bismillah. ya pakai tangan kan segala macam. Gitu. Nah, masalahnya kopi ini kan bukannya air putih yang selalu gluk. Iya, iya. Butuh seruput. Bro. Minum lagi. Iya. Baca bismillah lagi. Kayak bismillah lagi. Oke. Masya Allah, makanya. Taruh. Segelas kopi, Jadi setiap seruput baca bismillah. segelas kopi kecil gini banyak Bisa manfaat. banyak manfaat. Dengan Bisa doanya. kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dalam makan, dalam minum. Masya Allah. Banyak hadis-hadis yang bisa kita amalkan. Sat. Amalkan, apalagi kalau sedikit gini kan setermos itu bisa untuk orang banyak. Iya. Masya Allah. Jarang kita melihat orang minum kopi segitu langsung. Karena kalau habis kerja bakti dikasih rokok itu. Itu karena kalau rokok itu ada madunya dia. Iya, panas, enak dan dingin kan? Iya, dan dingin. Tapi yang seru waktu saya nyeduhin ini Tat, buat penyita Tat. Kan penyita rata-rata kan di sini kopinya kopi manis gitu ya. Betul. Jadi ini salah satu juga dalam rangka kita Keakraban. akrab. Supaya mereka juga terhibur. Iya. Aku datang ke posko-posko. Iya. Dikasih. Wah, kayaknya jarang-jarang yang ini. Memang salah satu strategi kita di relawan adalah kan mengambil hati para Betul. penyintas. Ima itu tujuannya untuk menghibur mereka, ima untuk ya agar kita dekat sama mereka bisa diterima. Betul. Nah, memang salah satu strateginya ya biasanya sih sebenarnya kalau Anda dulu bukan kopi, numpang ngopi. Numpang ngopi. Iya, di saat mereka karena Iya. dulu belum kenal dia. Iya, kita numpang ngopi. Sediain kopi mereka kopi. Kalau orang kampung yang nyediain lengkap sama kacang rebusnya sama segala macam. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Nah, dari situ kita akrab, Akrab. ya kan karena jadi kopi ini pemersatu Pemersatu. umat. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Pemersatu umat dan akhirnya kalau sudah seperti itu dari mulainya kopi besok sarapan. Sarapan. Ya, betul. Memang setelah kita berjalan beberapa bulan di gempa Cianjur itu, masyarakat itu bukan sekedar logistik dan sembako sebenarnya. Iya. Ya, lebih dari itu mereka juga ingin berkomunikasi, kan ingin bercerita, Iya. kan ingin diceritakan, ingin dihibur, Ingin didengar ya. ingin didengar bagaimana sih kejadian dan lain sebagainya, bisa selamat. Mereka dengan begitu merasa bahwa ada kawan, ada orang yang mendengarkan. Dan tidak semua apa yang terjadi itu kan bisa dipublish sebagaimana beberapa tempat saja begitu. Nah, iya. Nih, kita tutup sesi sekarang Sat nih karena udah lumayan udah 3 kelas Sat. Ya, Sambung kan. ya. Jadi kalau tutup, berarti jangan lupa kabar ke Majlis ya Sat. Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi di Majlis Kopi dari Yai Pandai Indigo. Mohon doa restu. Mohon doa rescue. Mohon doa rescue. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.